Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi kita ya tentang apa fungsi Bessel ya. Jadi kalau kemarin hari Senin sudah saya perkenalkan ya tentang persamaan diferensial Bessel dengan solusinya, yaitu fungsi Bessel jenis pertama JP dan fungsi Bessel jenis kedua NP ya. Terus berikutnya juga sudah saya jelaskan tentang ini relasi ya, hubungan relasi fungsi Bessel JP. Nah, berikutnya beberapa persamaan diferensial ya yang solusinya merupakan fungsi Bessel. Jadi selain persamaan diferensial Bessel yang standar ya, yang kita bahas kemarin itu ya, ada juga persamaan-persamaan diferensial lainnya ya, yang pada dasarnya kalau kita otak-atik ya, nanti solusinya itu merupakan fungsi Bessel. Secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan diferensial yang lain ya, yang tidak standar ya, yang tidak standar, yang nanti solusinya itu merupakan fungsi Bessel, yaitu di sini fungsi Bessel disebut dengan nama ZP ya. ZP ini adalah kombinasi dari JP sama NP. Nah, gitu ya. Jadi ini persamaan diferensial yang lain ya. Ya, yang pada dasarnya mempunyai solusi yaitu apa namanya? Fungsi Bessel. Bentuknya kayak gini ya. Jadi Y double aksen, terus ini Y aksen itu ya. Nah ini. Jadi di sini bentuknya tidak standar seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan langsung aja ya JPNP gitu. Kalau ini enggak. Jadi nanti ada tambahan ini kan, ada tambahan X pangkat A ya. Terus ada tambahan B, ada tambahan X pangkat C gitu ya. Nah itu. A itu yang ngikuti persamaannya di sini ini ya. Ya, jadi prinsipnya ini persamaan diferensial yang bentuknya kayak gini ya. Nah, solusinya seperti ini ya. Dengan ZP itu kombinasi dari ini. ZP itu adalah kombinasi linier dari JP dan NP ini loh ya. Ya, Z ini adalah J sama N, kombinasi linier. Jadi atau untuk lebih jelasnya langsung ke contoh aja ya. Ya, langsung aja ke contoh ya. Sebagai contoh misalkan ini ya, baik contoh ya. Ini contohnya ya. Contohnya adalah ini Y double aksen plus 9XY. Nah, itu kita lihat kembali ke sini nih. Nah, ini. Y aksennya 1 ya koefisiennya. Terus kemudian koefisien dari ini kan ada Y ya. Koefisien dari Y itu 9X ini ya. 9X itu koefisien dari Y. Artinya yang dalam kurung ini ya. Yang dalam kurung ini itu sama dengan ini 9X ya. Yang dalam kurung ini sama dengan 9X ya. Terus yang di sini kan enggak ada. Berarti kalau enggak ada berarti 0 ya. Jadi maksud saya gini, kalau di bentuk yang dikotai ini ya, bentuk di kota ini ya, yang di rumus ini ya, itu kan koefisien Y aksen 1 ya. Maaf, koefisien Y double aksen kan 1. Koefisien bentar ada. Koefisien Y aksennya kan ini 1 dikurangi 2 per X ya. Terus koefisien Y-nya yang dalam kotak ini ya. Dalam kurung ini loh. Dalam kurung ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan yang ada kan cuma koefisien Y double aksen 1. Koefisien Y aksennya kan nggak ada, berarti 0 ya. Koefisien Y-nya kan 9X, berarti yang dalam kotak tadi itu sama dengan 9X. Nah, ini nanti ya, ini loh. Ini loh ya. Jadi ini berarti kan kalau gitu artinya kan apa?
koefisien Y AC-nya kan 0. Berarti ini kan, kalau gitu apa? 1 dikurangi 2A sama dengan 0. Berarti kan ini. Artinya kan ini ya. Berarti 1 dikurangi 2A per X sama dengan 0. Atau 1 dikurangi 2A sama dengan 0. Soalnya apa? 0 berarti kan pembilangnya yang harus 0. 0. Apa lagi? Terus ini ya. Terus di sini kan 9X ya. Kalau 9X berarti kan kaitannya dengan ini kan ya. Dengan ini. Kalau di sini kan per X kuadrat ya. Per X kuadrat. Kalau ini berarti ini ya. Berarti yang ini nih. Ya, yang ini nanti apa BC apa ini? BC XC min 1 kuadrat ini sama dengan 9X ya. Sementara yang ini kan tidak ada, berarti nanti ini 0 ini ya. A kuadrat min P kuadrat C kuadrat nanti ini 0. Nah, ini kan A kuadrat nih nanti ya. Apa bandingkan Kak sebetulnya itu ya. Jadi ini A kuadrat min P kuadrat 0 ya. Terus nanti ini, nah ini sama dengan 1. Soalnya apa? Ini X-nya pangkat 1 gitu ya. X-nya pangkat 1, jadi 2C min 1. Terus koefisien dari X-nya 9, berarti apa? BC kuadrat 9. Nah, kemudian nanti dari situ kita cari berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, dan berapa nilai P gitu ya, semuanya ya. Kita butuh itu, kita butuh A, B, C, dan P. Gitu ya. Kenapa? Karena solusinya itu kan ini kan, solusinya kan ini kan, X pangkat A, ya ada A-nya, terus ZP, ada P-nya ya. Terus ada B-nya, terus ada X pangkat C. Jadi kita butuh A, B, C. Nah, setelah itu, jadi caranya bagaimana ya? Caranya misalkan dari sini kan kita tahu nanti dari sini ya. Dari sini aja kan kita tahu. A-nya setengah kan, jadi dari sini aja ya. Kemudian kalau sudah tahu A-nya setengah, kan saya bisa juga nyari yang dari sini ya. Nah, dari sini nanti kan saya tahu C-nya berapa dari sini. Nah, nanti C-nya dari sini kan tahu berarti C-nya berapa, 3/2 gitu kan. Kalau tahu C, masukkan ke sini, nanti kan tahu B-nya ya. Nanti B-nya tahu. Nah, kemudian kalau dari sini kan A-nya sudah tahu, C-nya sudah tahu ya. P-nya bisa dicari. Nah, gitu nanti. Ya, atau di sini apa? P itu sama dengan A per C gitu ya. Nah, di sini nah, sepertiga. Ya, sehingga nanti solusinya ini kan X pangkat A pangkat setengah ya. ZP P-nya sepertiga. Lalu apa? Ini kan 2 X pangkat C, C-nya 3/2. Nah, itu ya. Nah, ini karena dia kombinasi linier maka nanti Z ya, Z saya uraikan dari apa? JP NP ya, kombinasi linier. Kombinasi linier. Jadi nanti kombinasi linier berarti AJP BNP ya. P-nya sepertiga. Nah, ini ternyata apa yo? Ternyata P-nya itu tidak bulat ya. Ya kemarin kan JP, P-nya kan berapa ya? Bulat kan ya, bilangan bulat. Ternyata P-nya di sini nggak bilangan bulat, malah pecahan ya, sepertiga. Jadi nanti ini kalian ya. Ini ya apa sih kok? Ya, jadi nanti Y X setengah ini ya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau ada problem kayak gini ya, sebetulnya itu kuncinya ya ini ya, bandingan dengan persamaan rumusnya ya. Persamaan diferensial formulanya ini kan. Jadi persamaan diferensial ini solusinya ini gitu ya. Tinggal kalian cari apa nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, terus P-nya berapa. Gitu ya. Terus ada lagi yang ini ya. Persamaan diferensial kayak gini ya. Juga mempunyai solusi fungsi Bessel, JP sama dengan NP. Di sini ada K-nya ya. Kalau ini kan bentuknya kan masih standar ya. Ya, meskipun ada modifikasi yaitu ada tambahan K gitu ya. Coba kalian bandingkan dengan yang kemarin ya. Kan bedanya di sini ada ini loh, ada faktor K ini, K kuadrat itu ya. Kalau nggak ada faktor K kuadrat kan solusinya kan JPX NPX ya kalau ada K kuadrat.
Ya ini anggap aja masih bentuk standar lah. Yang bentuk modifikasi kan yang ini tadi ya, yang barusan kita bahas tadi ini ya. Ya, ini bentuk modifikasi. Kalau ini masih standar lah. Itu ya. Nah, soal-soal yang di sini itu caranya mirip kayak tadi ya. Jadi soal-soal persamaan di sini nanti dibandingkan dengan persamaan yang di rumus ini nanti ya. Jadi nanti kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, P-nya berapa. Biasanya problemnya di situ. Tapi semuanya ini adalah persamaan diferensial dengan solusi dalam bentuk Bessel ya, fungsi Bessel modifikasi. Nah, kemudian fungsi Bessel yang lain ya. Kemarin kan kita udah membahas fungsi Bessel apa? JP dan NP ya. JP sebagai fungsi Bessel jenis pertama, NP sebagai fungsi Bessel jenis kedua kan begitu ya. Gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yaitu ini fungsi Hankel sama fungsi Hankel ya. Yang namanya fungsi Hankel ya, Hankel. Fungsi Hankel itu merupakan kita sebut dengan nama apa? Fungsi Bessel jenis ketiga. Ya, fungsi ini HP ya. HP ternyata ada dua jenis ya. HP1 sama HP2 ya. HP1 itu ini JPX plus INPX, kalau HP2 JPX min INPX begitu ya. Oke. Untuk menjelaskan ini coba saya kembali ke yang kita bahas kemarin ya. Kemarin kan saya tanya ke kalian ya, persamaan getaran itu solusinya apa? Kemarin ya. Kemarin kan kalian sudah bisa jawab ya. Persamaan getaran itu solusinya apa? Coba saya ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaan yang kemarin itu, kan kalian sudah tahu bahwa persamaan getaran mempunyai solusi, dua solusi kan ya. Solusi pertama itu apa? Hah? Kosinus kan itu. Gimana? Kosinus kosinus ya. Kosinus sama sinus kan itu ya. Iya. Jadi anggap aja gini lah. Solusi pertama kosinus, fungsi kosinus ya. Solusi kedua fungsi sinus gitu ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan itu ya, katakanlah JP ya. JP itu analoginya dengan fungsi kosinus gitu ya. Fungsi JP ini loh, fungsi JP ini loh ya. Analoginya dengan fungsi kosinus ya. NP analoginya dengan fungsi sinus kan gitu ya. Jadi kalau di fungsi Bessel, di persamaan diferensial Bessel kan solusinya JP dan NP. Di persamaan getaran solusinya kan fungsi kosinus dan sinus. Nah, kalau fungsi Hankel itu analoginya itu kayak kita tahu ini kan ya. Fungsi apa ini? Fungsi eksponensial imajiner. Ini loh, compare kan, kalian diminta membandingkan ya, compare ya. Ya, jadi kalau kalian saya tanya ya, E pangkat IX. E pangkat IX sama dengan apa? Eksponensial IX sama dengan apa? Eksponensial IX sama dengan apa? Kan kemarin sudah mempelajari ini kan kalian ya. Fungsi kompleks ya. Ya, fungsi kompleks kan sudah ya, bilangan kompleks ya. Apa? E pangkat IX sama dengan apa? Ini kan? Ya, kan itu. E pangkat IX berarti apa? Cos X plus, kan ada dua macam ya. Ada dua macam. Sama kayak ini kan, fungsi Hankel kan ada dua macam ya. Ada dua tipe maksudnya. Ada HP1, ada HP2. Fungsi eksponensial kan bisa dua macam, yaitu apa? Eksponensial IX sama eksponensial negatif IX kan gitu ya. Ada dua macam juga ya. Jadi kalau apa? Kalau IX ya, eksponensial IX kan sama dengan apa? Cos X plus I sin X kan gitu ya. Tapi kalau eksponensial negatif ya, minus IX berarti kan cos X minus I sin X. Ya, kayak gitulah. Analoginya ya, kemiripannya. Ya, jadi dengan kata lain fungsi Hankel itu kayak fungsi eksponensial imajiner. Kan nanti hasilnya juga kan eksponensial imajiner itu kan hasilnya kan fungsi kosinus sinus juga kan ya.
Kosinus sebagai bagian realnya, sinus bagian imajinernya, kan sama kayak gitu. Di fungsi Hankel kan gitu ya. Bagian realnya itu fungsi JP, ya. Bagian imajinernya fungsi NP, begitu ya. Nah, kayak itulah. Kemiripannya gitu ya. Apakah itu sudah berhenti? Ternyata tidak, masih ada lagi nih. Karena masih ada lagi ya, selain fungsi Hankel, berikutnya apa ini? Yaitu fungsi Bessel hiperbolik. Atau lebih tepatnya apa ini? Modified ya. Jadi fungsi Bessel hiperbolik atau termodifikasi. Jadi gini, fungsi Bessel hiperbolik itu merupakan, jadi ini maaf, perlu saya tekankan ya, fungsi Bessel hiperbolik ini bukan solusi dari fungsi Bessel yang kita bahas kemarin ya. Coba kemarin ya, coba kembali kemarin. Kemarin fungsi Besselnya kan ini perlu saya tegaskan biar kalian nggak salah paham. Fungsi Bessel yang kemarin itu kan solusi dari persamaan diferensial ini ya. Ini loh, mana? Nah ini kan ya. Jadi persamaan diferensial ini yang standar ini ya. Ini yang standar ya. Kalau tadi yang barusan kan, yang ini yang apa istilahnya? Yang merupakan modifikasi ya, atau pengembangan. Tapi standarnya seperti ini ya. Ini punya solusi tadi ya. 1 JP, 2 NP, ya. Terus yang ketiga tadi tuh fungsi Hankel tadi ya. Fungsi Hankel itu yang ketiga ya. Jadi punya 3 macam solusi lah gitu ya. Ya, kalau 3 macam solusi, 3 tipe ya. 3 jenis solusi. 1 JP, JPX, 2 NPX, 3 Hankel tadi ya, HP. HPX, ada HP1, ada HP2. Sama kayak getaran tadi itu ya. Nah, kalau yang tadi yang hiperbolik ya, yang hiperbolik atau yang modifikasi tadi ya, itu bukan solusi persamaan diferensial ini. Tapi ini kan standar dia, Bessel extension. Tapi coba bedanya apa sih, coba ya diingat-ingat ya ini ya. Coba perhatikan ya, X kuadrat Y double aksen X Y aksen plus X kuadrat min P kuadrat. Ya coba ya diingat-ingat ya. Bandingan dengan yang tadi itu ya, bedanya apa ya? Pak, bandingkan ya. Bedanya apa? Pak, kembali ke tadi ya. Yang apa tadi? Yang hiperbolik tadi ya. Bedanya apa? Ini loh. Mana tadi? Ini loh. Bedanya apa ini? Nemukan bedanya kalian dengan yang tadi itu. Hah? Bedanya apa? Atau saya tulis saja ya. Ada yang bisa melihat. Bedanya kan masalah tanda kan ya. Ininya sama ya ini. Yang bagian sini loh. Ini kan minus ya. Coba perhatikan ya. Ini sama ya. Bedanya nih, ini minus. Atau gini loh. Mungkin saya kasih analogi itu gini ya. Ya, memang harus nulis ya. Sebentar. Saya ini dulu ya. Tak kasih analoginya getaran tadi ya. Persamaan getaran tadi itu kan kalian jelas itu ya. Saya kasih analogi persamaan getaran itu ya. Susah ya. Harus nancapin dulu. Oke, dah. Terus saya mau menyajikan ininya ya. Apa sih? Saya stop dulu. Tak ganti ini loh. Ya, coba ya. Persamaan getaran ya. Kembali ke persamaan getaran ya. Persamaan getaran itu kan gini. Ini kan D kuadrat X ya per titik kuadrat gini ya plus omega kuadrat X sama dengan 0. Ini ya.
Ya, ini adalah persamaan getaran ya. Solusi ya. Kan ini ya satu gini ya. Satu kan fungsi cos ya. X A cos omega T kan gitu ya. Satu. Kedua apa tadi? X sin kan ya? A sin omega T. Gitu kan? Tadi yang ketiga apa? Tadi fungsi itu apa itu? A ini kan fungsi Henkel tadi itu ya. Henkel satu jadi gini. Apa? Ya ada dua sih plus minus ya, nggak apa-apa lah. Jadiin satu aja ya. Atau saya pisah aja ya, saya pisah lah, saya pisah ya. Nah, satu plus dan satu minus ya. Tadi kan Henkel dipisah tadi ya. HP1, HP2. Oke. Ya, saya pisah aja ya. Nih, fungsi Henkel satu. Bentar, bentar. Fungsi Henkel satu perhatikan ini ya. I, omega T. Sama satunya lagi ya. Yang tipe 2, apa? X minus. Ada I-nya, maaf. Ada I-nya ya. I, omega T. Kan ini ya. Nah, terus yang satu apa? Yang persamaan getaran tapi yang modifikasi ya. Yang modifikasi itu gini. Begini. D kuadrat X per. Bedanya apa? Ini minus ini. Nah, ini loh bedanya. Bedanya ini. Kalau ini kan plus, ini minus. Nah, kalau ini solusinya ada dua juga ya. Ada dua solusi. Satu sama dua ya. Yang satu itu adalah ini. X sama dengan A cos hiperbolik. Nah, ini. Cos hiperbolik apa? Omega T gitu ya. Yang ini adalah A sin hiperbolik. Ini ya. Bentar, saya tanya kalian. Cos hiperbolik itu apa? Tahu nggak cos hiperbolik itu apa? Cos Saya mau hiperbolik. coba menjawab. Ya, Kira-kira cos hyperbolik atau sebut saja cos ah, itu seperti deret apa itulah Maclaurin kalau nggak Maclaurin salah. ya. Deret Maclaurin dari Ah, cos kecuali yang minusnya itu diganti plus semua. oh, oh, Sama juga ya, dengan yang sin. ah, Jadi maksudnya itu kayak 1 plus X kuadrat per 2 mm. plus X pangkat 4 per 4 dan Ya, oke, seterusnya. Pokoknya oke, plus semua. oke kali ya, ya. Ya, Jadi, kira-kira. ya, oke. Jadi gini, benar-benar bisa juga seperti itu ya kali ya. Saya coba. Jadi kalau dilihat dari deretnya, memang seperti itu ya kali ya. Tapi saya coba gini aja deh. Kalau kalian saya tanya ya, fungsi kosinus itu periodik nggak? Kalau itu maksudnya berulang ya, Yap, periodik Pak. periodik. Fungsi sinus periodik juga ya. Ya, Kalian kalau saya tanya, fungsi eksponensial itu periodik nggak? Kak. Fungsi, Tidak. tidak kan ya? Ya. Jadi fungsi eksponensial gini loh. Kalau kalian saya Hmm. tanya, saya minta gini, fungsinya periodik nggak? Fungsi gini loh. Fx sama dengan E pangkat X. Periodik nggak ini? Berulang nggak ini? Ini fungsi ini loh. Berulang nggak ini? Oh, itu. Ya, fungsi eksponensial kan? E pangkat X. Kalau kalian buat grafik, itu grafiknya berulang nggak? Kalau kosinus kan berulang ya. Pokoknya setiap 360 kan berulang dia ya. Setiap 360 atau setiap 2pi kan berulang ya. Termasuk fungsi sinus kan. Kalau fungsi kayak gini nih, berulang nggak? Ada perulangannya nggak? Setiap X berapa nanti balik lagi gitu. Berulang apa nggak? Kayaknya sih enggak. Nggak kan? Nggak berulang. Jadi bukan fungsi periodik ya. Nah, perlu kalian ketahui ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, mungkin cuma lupa ya. Fungsi cos hiperbolik itu artinya tuh gini loh. Kita buang dulu ini. Ntar ini gini. Jadi gini, fungsi
cos hiperbolik ya, ini satu di sini ya. Cos hiperbolik X ya. Itu maksudnya adalah setengah E pangkat X ditambah E minus X. Lah gitu loh. Jadi sebetulnya cos hiperbolik itu ya fungsi eksponensial ya. Berarti kan nggak periodik gitu ya. Lah kalau sini hiperbolik bagaimana? Kalau sini hiperbolik itu sama, cuma tandanya diganti itu aja ya. E pangkat X minus E pangkat minus X gitu ya. Gitu. Dikurangi ya. Kalau kosinus kan ditambah ini, setengah ditambah. Kalau sinus dikurangi gitu ya. Jadi nggak periodik. Ya, itu ya. Gambarnya seperti itu. Jadi artinya ini bukan fungsi getaran ya. Maaf, ini bukan persamaan getaran ya. Yang persamaan getaran itu ini, karena getaran itu kan bolak-balik. Ya. Ya, karena bolak-balik maka fungsinya fungsi periodik. Ya, fungsi periodiknya ya ini. Sebentar. Sebentar, tak hapus dulu ya. Nah. Ya, fungsi periodik itu ya, nih fungsi sinus, fungsi kosinus atau fungsi eksponensial imajiner ya. Fungsi eksponensial imajiner gitu ya. Kalau imajiner, eksponensial imajiner periodik. Tapi kalau eksponensial real tidak periodik, sama kayak kosinus ya. Kosinus periodik, tapi kosinus hiperbolik tidak gitu ya. Nah, oke ya itu ya. Kembali ke tadi ya, persamaan diferensial Bessel ya. Coba ya. Ya, coba ya, saya coba tuliskan dulu. Coba saya tuliskan dulu persamaan diferensial Bessel ya. Dan nanti enggak ini. Ntar, ini dulu ya. Mana sih? Bayar. Aduh. Kalau enggak ini ya kelewatan ya. Ntar. Kelewatan tadi ya. Tadi ya persamaan diferensial Bessel. Bessel. Tadi kelewatan ini. Kita masuk lagi. Bentar ya. Lewat tadi ya. Kacau jadinya ini. Nyari satu-satu ya nggak ketemu ya. Repot ini. Aduh. Ya apa ini? Konklusi. Saya bisa dibantu ya. Biar nanti cepat itu ya. Gini. Di halaman berapa ya tadi itu ya? Topik tentang Bessel itu halaman berapa ya? Ya, saya nyarinya cepet ini ya. Tadi saya kegeser sudah kacau halamannya. Fungsi Bessel itu halaman berapa ya? Topik yang bahas fungsi Bessel itu loh. Coba kalian lihat di daftar isi itu ya. Halaman berapa saya sudah terlanjur nyari secara manual ini. Halaman berapa ya? Biar nanti langsung ketemu. Mulai halaman 587, Pak. Ya, terima kasih sudah membantu. 500 berapa? 87. 587 ya. Oke. Untuk mulainya sekitar segitu, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Sudah bantu saya itu. Saya 587 ya. Oke ya. 587 ya. 587. Ya, 400-an. 587 ya. Oke. Masih 587. Mau hampir. 587 ya. Sudah.
Ya, ini udah ketemu 5 sekitar itu ya. Ini ya, saya tuliskan aja lah bentuk sana tadi ya. Aduh, ada aja ini iklan-iklan masuk. Oke, jadi gini ya, kalau persamaan diferensial Bessel itu kan gini. Ya. X kuadrat Y double aksen ya. Plus XY aksen ya. Plus E kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0 gitu ya. Itu yang standar itu ya. Samaan diferensial yang standar itu ya. Pak, saya cek dulu. Takutnya ada yang salah nanti. Pak, saya cek dulu di ininya. Ya, benar itu. X kuadrat min P kuadrat ya. Nah, ini ya. Lah dia punya solusinya ya, solusinya tadi satu apa? Fungsi JP ya tadi ya. Jadi solusinya fungsi JP. Bentar. Solusinya adalah 1 Y sama dengan JPX. Itu ya. Solusi pertama. Solusi kedua adalah Y NPX gitu ya. Solusi ketiga tadi kan fungsi Henkel tadi ya. Ada yang plus, ada yang minus tadi ya. Ya, fungsi Henkel HP1, kok HP1? HPX maksud saya. HPX, tapi yang jenis 1 ini. HPX. Tapi yang jenis 1 ini ya, ini jenis 1. Tadi ada lagi yang jenis 2 tadi ya, yaitu di sini kan. Y apa tadi? HPX yang jenis 2 ya. Yang jenis 1 itu kan plus ya. JP plus NPX yang jenis 2 wis udah tau lah gitu ya. Nah, yang modifikasi ya. Yang modifikasi apa ya? Saya lihat dulu. Yang modifikasi yang tadi hiperbolik tadi itu ya, itu adalah ini. Bentar. Bentar ya, tadi ya lama. Berapa tadi ya? Bentar ya, nyarinya juga ini lama lagi. Nah ini. Oke, itu ya adalah ya apa sih? Ya, jadi gini. X kuadrat Y double aksen ya. Plus X Y aksen. Ini minus ya. Minus E kuadrat plus P kuadrat Y. Nah ini solusinya. Ya, solusinya tadi ada 2 ya. Yang pertama itu disebut dengan nama fungsi, tadi belum saya ini kan ya. Bentar. Fungsi IP sama fungsi KP.
Ya, fungsi IP sama fungsi KP. Itu solusinya. Jadi solusinya adalah fungsi IP sama fungsi KP. Fungsi IP. Nah ini. Kayak gini ya. Jadi sama kayak tadi analoginya persamaan getaran tadi itu ya. Ini fungsi kosinus, ini fungsi kosinus ya. Ini fungsi apa itu eksponensial imajiner. Ini fungsi apa ini? Cos hiperbolik, ini fungsi sin hiperbolik. Jadi IP dan KP ini merupakan fungsi Bessel hiperbolik gitu ya. Ya, berarti fungsi IP dan KP ini fungsi sinus. Jadi kalau kalian cermati perbedaannya antara sama diferensialnya ya, antara yang atas dan yang bawah itu bedanya di apa ini? Coba kalian cermati. Yang atas loh, sama diferensialnya ini loh. Bedanya di apa ini? Tanda, Pak. Tanda apa ya? Benar, tanda apa yang beda itu? Plus sama min. Ya, plus sama min. Coba perhatikan. Kalau bedanya cuma ini aja kok. Ini kan kalau saya urutkan plus S kuadrat ini loh. Ini kan apa? Min S kuadrat. Kalau kalian uraikan dulu, ini kan apa ini? Plus S kuadrat, min P kuadrat. Kalau ini apa? Min X kuadrat, min P kuadrat. Jadi bedanya hanya di tanda X kuadratnya dulu. Di sini kan plus X kuadrat. Nah, di sini min X kuadrat gitu loh kalau diuraikan. Lah beda tanda itu ya sama kayak persamaan getaran tadi ya. Kalau persamaan getaran kan bedanya kalau persamaan getaran ya. Yang untuk hasil kasus kan kalau di sini kan persamaan getarannya kan gini ya. Ini ya D kuadrat atau gini pakai aja ya, pakai ya tadi kan saya pakai gini. Kan saya tulisnya tadi gini ya. Persamaan getaran itu. D kuadrat X per D kuadrat ini kan plus ya, plus. Nah, gini kan. Yang satunya lagi kan yang di sini kan ini apa itu D kuadrat X per dt kuadrat ini minus kan gitu ya. Gini kan ya. Atau kalau dinyatakan dalam matematika itu ginilah. Kalau saya nyatakan dengan matematika itu ya gini sih. Apa ya? Biasanya kalau dalam matematika pakai gini biasanya ya. X ini ya. Ini plus gini sih. Nah, gini ya. Kan kalian tahu dot ya. Titik itu artinya turunan terhadap waktu ya. Double titik artinya turunan 2 kali terhadap waktu ini ya. Gitu kan. Kalau yang ini sama artinya dengan gini nanti. X ini. Nah, ini kan. Min. Nah, gini aja bedanya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau ada pertanyaan barangkali? Barangkali ada pertanyaan? Terkait dengan macam-macam fungsi Bessel ini ya. Jadi ada tiga fungsi Bessel untuk solusi yang fungsi Bessel standar, sementara yang fungsi Bessel hiperbolik atau modifikasi ada 2 ya, ada 2 solusinya itu. Coba saya kembali ke ini ya. Saya kembali ke ini. Nah ini ya, ini loh. Ini yang fungsi Bessel hiperbolik tadi itu ya, yang saya tulis barusan tadi itu ya. Solusinya kan ini, fungsi IP sama fungsi IP sama KP ya. Nah, KP terkait dengan JP, tapi jadi sama kayak cos hiperbolik lah. Ya, kayak maka. Nah, kalau KP terkait dengan apa ini? HP yang jenis 1 ya. HP yang jenis 1 IX. Nah, itu. Pokoknya fungsi IP dan KP ya. Ini kan apa itu? Definisi ya. Definisi dari fungsi IP itu gini ya, tapi imajiner gitu ya. Kalau KP juga dengan HP tapi yang imajiner gitu ya. Ada imajinernya itu loh. Yang membedakan kan ada imajinernya itu ya. Ya sama kayak ini kan, identik kayak ini sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik itu kan sama dengan ini, min I sin IX kayak gitu ya. Gitu. Fungsi sin hiperbolik bisa saya tulis dengan ini. Min I sin ini ya. Cos hiperbolik sama dengan ini. Ya nanti bisa kita buktikan aja. Cos hiperbolik kan sama dengan ini gitu ya.
Ya, ada analogi seperti itulah. Analoginya seperti itu ya. Ya, terus kemudian ada lagi namanya ini ya, tapi ini biasanya sebagai tambahan aja ya. Tapi biasanya fokusnya itu biasanya di banyak problem itu kita fokusnya ya di itu, di JP dan NP gitu ya, biasanya gitu ya. Ya, termasuk ini ya. Tapi kalau ini sebagai pelengkap ya. Jadi ada namanya tuh spherical, fungsi Bessel spherical. Ya, sebelumnya kan saya jelaskan ya bahwa sebetulnya fungsi Bessel itu untuk silinder ya. Fungsi Bessel itu untuk koordinat silinder. Ya. Tapi bisa juga dikembangkan ke bola ya. Ke koordinat bola. Ya. Jadi bisa istilahnya itu bisa dikembangkan lah istilah yang tepat ya. Jadi fungsi Bessel itu bisa juga dikembangkan untuk koordinat bola. Makanya nanti muncul istilah fungsi Bessel spherical. Ya ini. Nanti pakai huruf kecil ya. Jalur JN. Ya, terus kemudian jadi gini. Kan ini kan yang jenis pertama ya. Nah, jenis pertama pakai huruf kecil ya, JN ya. Ini YN, YN itu fungsi Weber. Atau kemarin saya pakai N ya. N itu kan sama dengan Y ya. Fungsi Newman atau fungsi Weber ya. Ini pakai huruf kecil. Ya, terus ini HN Hankel ya, fungsi Hankel 1, fungsi Hankel 2. Ya, jadi definisinya gini, kalau dikembangkan ke spherical ya untuk koordinat bola ya bisa ya dengan modifikasi seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan pertama kan dia itu tidak bulat ya, ini kan 2n+1/2 ya. Ini kan baik fungsi yang jenis pertama maupun jenis kedua. Terus ada tambahan ini apa itu akar ini ya. Istilahnya itu koefisiennya ya. Koefisiennya itu. Atau bisa juga diperoleh dari fungsi sin cos juga bisa ini ya. Untuk yang jenis pertama itu pakai turunan ya, turunan ke n ini ya. Pakai turunan ke n ya, sampai n kali. Jadi tergantung n-nya di sini n berapa. Jadi kalau n-nya 1 berarti diturunkan 1 kali gitu ya. Kalau n-nya 2 berarti diturunkan 2 kali. Kalau n-nya 0 berarti tidak diturunkan ya. Jadi di sini fungsi J ini terkait dengan sinus, fungsi Newman-nya Newman spherical ya terkait dengan kosinus gitu. Udah selesai itu. Ini aplikasinya kan ya. Aplikasi untuk fungsi tadi itu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ini ya, macam-macam fungsi Bessel. Ya, secara umum fungsi Bessel itu merupakan solusi dari persamaan diferensial Bessel. Nah, persamaan diferensial Bessel ada 2 macam ya. Persamaan diferensial Bessel yang standar sama persamaan diferensial Bessel yang hiperbolik tadi ya. Yang standar itu sebetulnya masih ada topik lagi ya yang juga nanti akan digunakan dalam apa ya? Dalam persoalan fisika yaitu ini ya. Tadi terkait ortogonalitas itu ya. Ini loh. Ortogonalitas dari fungsi Bessel. Biasanya nanti ini akan digunakan kalau kita terkait dengan koordinat apa itu? Terkait dengan koordinat silinder ya. Kalau yang ini sih jarang lah kalau yang tadi ya. Yang fungsi spherical itu loh. Soalnya biasanya kalau spherical biasanya menggunakan Lysander ya, tapi bisa juga menggunakan Bessel ya. Tapi orang lebih suka menggunakan Lysander daripada Bessel itu ya. Nah, yang penting juga itu terkait dengan ini ortogonalitas dari fungsi Bessel.
Sebentar, saya tanya dulu kalian ngerti istilah ortogonalitas ya kalian? Ortogonality. Ini saya ngomong-ngomong, jangan-jangan kalian nanti malah belum tahu. Ngerti istilah ortogonalitas? Tegak lurus, benar. Tegak lurus. Ya, jadi kenapa kok itu penting ya? Soalnya nanti terkait dengan deret gitu ya. Terkait dengan deret. Jadi kalau kalian di deret Fourier ya kan, kalian tahu deret Fourier ya. Deret Fourier itu kan kalian nyatakan dalam apa itu? Dalam sinus ya. Coba kalian masih ingat deret Fourier ya? Deret Fourier itu gimana? Kan sebuah fungsi ya, kita deretkan dalam sin apa? Sin nx sama cos nx kan gitu ya. Ya, sin nx sama cos nx. Lah antara cos nx yang satu dan cos nx yang lain itu saling ortogonal. Gitu ya. Jadi misalkan ini antara sin 1x dengan sin 2x itu ortogonal. Antara sin 2x dan sin 3x itu ortogonal. Pokoknya harus ortogonal. Kalau nggak ortogonal, lah nanti nggak bisa kita nyatakan ya. Nggak bisa kita deretkan ke fungsi-fungsi tersebut. Gitu. Jadi syarat sebuah fungsi bisa dideretkan itu apa? Syarat sebuah fungsi ya bisa dideretkan ke dalam fungsi tersebut, maka fungsi tersebut itu harus ortogonal antara anggota-anggotanya ya, atau ya anggota-anggota dari itu. Misalkan kayak di deret Fourier ya, deret Fourier itu kan anggota-anggotanya kan ada kelompok sinus, ada kelompok kosinus ya. Kelompok sinus kan misalnya apa? Sin X, sin 2X, sin 3X, sin 4X, sampai seterusnya kan itu ya. Kemudian yang kelompok kosinus juga sama, cos X, cos 2X, cos 3X, cos. Nah, masing-masing antar satu dengan yang lain itu ortogonal. Jadi maksud saya antara sin dan cos sendiri ortogonal ya. Antara sesama sin juga gitu ya. Antara sin X dan sin 2X ortogonal. Antara sin X dan sin 3X ortogonal. Pokoknya antara sin dengan n yang berbeda. Begitu pula antara cos dengan n yang berbeda. Itu ortogonal. Maka fungsi sembarang ya, fungsi apa saja bisa kita nyatakan dalam ini. Atau mungkin gini ya, mungkin kalau kalian bingung masalah itu ya, saya kasih ilustrasi yang gampang aja deh. Gini aja deh. Kan kalian tahu vektor satuan ya? Tahu vektor satuan kan? Ya. Ini saya beri ilustrasi yang gampang aja. Kalau pakai istilah itu mungkin agak nggak ketangkep maknanya ya gini. Kan kalian tahu tadi vektor satuan ya. Vektor satuan di koordinat kartesian itu apa aja? Saya tanya kalian. Vektor satuan di koordinat kartesian itu apa saja? Ada yang bisa jawab? X, Y, Z. Yang keras Andrea. X, Y, Z. Apa itu? Bisa juga pakai X, Y, Z atau pakai selain X, Y, Z pakai ada nama yang khusus kok. Apa itu? Kalau di sumbu, ya benar IJK kan ya. Gitu kan? Di sumbu X ada I ya. Di sumbu Y ada J, di sumbu Y ada K. Pertanyaan saya, apakah antara IJK satu dengan yang lain itu tegak lurus? Iya apa enggak? Ngerti maksud saya? Antara I dan J apakah saling tegak lurus? Iya, Pak. Ya, Iya, kan? Pak. Antara J dan K saling tegak lurus. Iya, Kan? iya, Pak. Antar ketiganya kan saling tegak lurus ya. Benar enggak? Maka kalau mereka bertiga saling tegak lurus, maka vektor apa saja ya? Vektor apa saja bisa saya nyatakan dalam IJK. Vektor apa saja dalam berbagai arah ya. Itu bisa saya nyatakan dengan IJK. Misalkan vektor A ya. Vektor A bisa saya nyatakan dalam apa? Ini di monitor kalian nampak apa ini? Nampak e-book-nya apa nampak ini? Nampak e-book atau E-book, Pak. Oh, e-book ya. Oke, saya ganti dulu ya. Saya kasih ilustrasi gitu aja.
Mungkin kalian akan ngerti kenapa ortogonal. Oke lah, kalian mungkin ini nggak paham, nanti gampang lah. Yang penting kalian ngerti konsep dasarnya dulu lah, apa itu ortogonal ya. Daripada saya jelaskan ini ternyata kalian ortogonal itu apa? Wah, nggak dengan repot juga. Oke lah, kalian hal ini belum ngerti, nggak apa-apa lah. Yang penting tahu itu. Nanti sambil jalan nanti saya jelaskan. Jadi gini, gini ya, sebentar. Whiteboard ya, terlihat whiteboard ya. Terlihat, Pak. Oke, saya kasih ilustrasi tadi ya. Jadi kan IJK ya, IJK kan saling tegak lurus. Istilahnya ortogonal ya, tapi kalau vektor namanya tegak lurus ya. Kalau fungsi jangan ngomong tegak lurus, masa fungsi tegak lurus ya. Kalau fungsi itu istilahnya ortogonal, kalau vektor kan tegak lurus gitu ya. Ya kan, ada I ya, ada J, ada K kan. Itu mereka apa? Saling tegak lurus kan itu. Saling tegak lurus. Nah, karena saling tegak lurus, maka vektor apa saja ya, katakanlah vektor A ya. Vektor A bisa saya nyatakan dengan ini nanti kan ya. A, X, I gitu ya. Plus AYJ plus AZK. Kan gini ya. Karena apa? IJK saling tegak lurus, maka vektor apa saja. Misalkan vektor A, vektor B, vektor C, vektor apa saja bisa saya nyatakan dengan vektor satuan itu. Lah begitu pula ya. Di deret Fourier ya. Deret Fourier kan ada fungsi ini kan, ada fungsi gini kan. Sin X ya. Terus apa lagi? Sin 2X ya. Dan seterusnya kan itu ya. Dan seterusnya ya. Ya. Terus ada lagi fungsi apa? Cos X gitu ya. Cos X, cos 2X, dan seterusnya gitu ya. Itu mereka semua apa? Saling ortogonal tadi ya. Saling ortogonal. Mereka semua saling ortogonal. Gitu ya. Karena saling ortogonal maka fungsi sembarang ya. Fungsi apa saja, katakanlah fungsi fx gitu ya. Fungsi fx ya bisa saya nyatakan dengan ini tadi, fungsi sin sama cos itu tadi. Ya, biasanya sih cos duluan ya biasanya ya. Tadi saya sudah terlanjur sin duluan baru cos. Biasanya itu cos duluan baru sin ya. Tidak apa-apa lah kebalik tadi ya. Biasanya gitu. Biasanya nanti, maka nanti ini bisa saya nyatakan dengan gini nanti. Ini loh. A1 cos X gitu ya. Gila ya, plus apa nanti? A2 cos 2X gitu ya. Dan seterusnya. Terus berikutnya apa ini? B1 ya, biasanya gitu sih. B1 sin X gitu ya. Terus apa? B2 sin 2X dan seterusnya kan gitu ya. Ya. Atau kalau secara umum bisa ditulis gini biasanya ya. Biasanya orang nulisnya gini, sigma, pakai sigma gitu ya. Sigma gitu ya. Sigma ya. Apa? AN gitu ya. AN ini cos NX gitu ya. N-nya dari biasanya harusnya dari 0 ya. Harusnya dari 0, tidak apa-apa lah. Sekedar contoh aja. Saya lupa ada cos 0 juga ya. Tidak apa-apa lah. Sudah terlanjur ya. Ini sebagai ilustrasi aja deh. Tidak apa-apa ya. Kalau ini plus gini juga nanti kan ya. Ini kan deret Fourier yang kalian pelajari ya. Ini kan sampai taiga ya. Nah, sin gini kan. Nah, kayak gitu ya. Itu ya, deret Fourier itu namanya. Ini kan deret Fourier ini. Sebut dengan nama deret Fourier ini. Fourier ya, Fourier. Nah, gitu ya. Nah, begitu pula di
Basel itu nanti juga gitu ya. Nanti kan ada JP. Supaya kita kembali lagi ke tadi ya. Ini ya. Jadi pada fungsi Basel ini ada ilustrasinya. Bagus ini. Ada ilustrasinya juga ini loh. Dua fungsi ini ya coba ya. Ini sudah terlihat ini ya, e-book-nya ya. Halo. Di monitor lihat e-book ya? Betul, Pak. Bukan whiteboard ya, bukan ya? Bukan, Pak. E-book ya. Oke, e-book ya berarti ya. Ya coba ini di sini kan dijelaskan ini ya. Antara sin X dan cos X ortogonal tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi kan antara sin X dan cos X ya. Berarti antara JP dan NP ya itu ortogonal gitu ya. Ya, nanti kan juga gitu. Antara apa tadi? Antara sin X, sin 2X, sin 3X, sin 4X itu ortogonal semua. Nanti juga gitu nanti. Antara JP 1 dan JP yang lain, maksudnya itu antara J1 dan J2 ortogonal gitu ya. Antara J2 dan J3 ortogonal. Pokoknya antara J berapapun ya. JP itu maksudnya itu J1, J2, J3, J4 gitu ya. Itu juga ortogonal antara satu dengan yang lainnya gitu. Maksudnya itu ya. Tapi nanti biasanya itu terkait dengan ini apa itu? Nah itu ya, ini kan XNP sin X ya. Ini loh maksud saya itu ya. Ortogonalnya itu tidak pada P-nya ya, tapi pada ya kayak tadi kayak apa itu? Kayak sinus kosinus ya, antara 1x 2x, jadi nanti ini antara alfa dan beta ini loh. Tapi P-nya sama ini ya. Antara alfa x dan beta x itu nanti mereka ortogonal satu yang lain. Oke, mungkin kalian saya jelaskan ini bukannya tambah ngerti, tambah bingung ya. Saya yakin kalian pasti tambah bingung. Kenapa? Karena belum contoh ya. Karena akan ngerti setelah ada contoh ya. Tapi kalau menurut saya, kalau contoh tuh nanti kan biasanya ada di perkuliahan yang terkait dengan contoh tersebut ya. Misalkan katakanlah di medan elektromagnetik atau di perpindahan panas atau di fluida ya, mekanika fluida, biasanya itu ada pembahasan terkait ini ya. Maka saya fokus aja ke ini aja ya, dasar-dasarnya saja ya. Meskipun nanti juga akan saya bahas ya. Tapi sebelum masuk itu saya bahas dulu dasar-dasarnya aja ya. Yaitu terkait ini tadi. Saya beri contoh yang di sini dibahas cukup detail ya. Yaitu tentang ini, apa itu? Atau ini, sebelum saya bahas tentang ini ya, apa ini? Bandul itu ya, mungkin kalian ada pertanyaan. Sekarang jam berapa? Jam 8.11. Oke, cukuplah. Ada pertanyaan barangkali? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Dana. Ini mungkin agak ini Pak, nggak jauh sih juga. Cuman Apa, tadi ada nyinggung dikit ya. Kan biasanya di persamaan gelombang itu ada yang realnya, ada yang imajinernya gitu. Nah itu kenapa biasanya kita pakai yang real, Pak? Apakah yang imajinernya juga ada maknanya, Pak, dalam solusi persamaan gelombang gitu? Persamaan gelombang ada imajinernya. Iya, Pak. Ada imajinernya gimana, Pak? Apa tahu kan dari mana itu? Ada ini, Pak, persamaan yang XT sama dengan A cos omega T terus plus I sin omega T. Oh, itu. Ya. Ya, saya paham. Saya paham, mengerti apa yang Pak Han maksudkan ya. Bentar ya. Nah, tadi yang terkait yang saya tulis tadi ya, Pak Han ya. Ya, ngerti. Jadi gini, Pak Han ya. Penjelasannya gini, oke. Saya ngerti maksudnya. Saya tak kembali lagi ke tadi ya.
kembali ke apa tadi? Ini ya. Yang Fatan tanyakan kan ini ya maksudnya ya. Yang mana sih tadi ya? Ini kan ya Fatan ya. Persamaan getaran ya maksudnya ya. Iya, iya Pak. Persamaan getaran kan ini kan maksudnya Fatan. Solusinya katalah ini kan dia Fatan ya. Ini ya. Iya Pak, iya. Ya. Jadi gini. Oke ya, oke lah saya tulis ulang aja deh di halaman berikutnya aja ya. Persamaan getaran ya. Persamaan getaran ini. D kuadrat X T kuadrat plus ini ya. Katakanlah saya pilih solusinya ini ya. X A yang pertama ya. Kan gini maksudnya Fatan gini ya. Itu kalau teorikan kan maksudnya Fatan kan ini ya. Ini kan gini kan ya Fatan ya. Kan ini kan cos gini kan maksudnya Fatan itu. Ini kan sin I ya. I. Gini kan ya? Iya, Pak. Nah, gitu kan. Ya, ini kan artinya itu gini loh. Kalau saya uraikan, itu artinya kan ini. A cos omega T. Lalu ini kan. I gini ya. A sin omega T. Gini kan? Nah, sebetulnya secara matematika memang begitu ya. Secara matematika memang begitu. Secara matematika begitu. Lah, cuma nanti di fisika ya, di fisika ada sedikit modifikasi ya. Modifikasinya itu gini, padahal A cos omega T, nanti saya sebut B ini nanti. Plus B sin omega T gitu ya. Jadi I omega itu saya sebut B. Saya ganti B gitu loh ya. Saya ganti dengan B gitu ya. Ya. Kenapa kok begitu? Iya. Soalnya memang secara matematika nggak masalah ya, tapi secara fisika kan masalah. Masalahnya gimana? Karena di situ ada imajiner kan itu. Ya, jadi imajiner itu saya ganti dengan sebuah konstanta ya, yang punya mana fisis. Ya, yaitu apa? Bilangan real gitu ya. Jadi ketika itu kita bawa ke fisika ya, maka yang imajiner kita ganti yang real. Penjelasannya gitu. Gitu. Sehingga kalau gini kan punya makna kan. Kalau di sini kan A menyatakan amplitudo ya. Amplitudo untuk fungsi gelombang kosinus, B menyatakan amplitudo untuk fungsi gelombang sinus. Kan kalau kita nyatakan dengan IA, amplitudo bilangan apa? Amplitudo yang berbentuk bilangan apa? Bilangan imajiner kan maknanya kan tidak punya makna fisis kan itu. Gitu ya. Jadi supaya dia punya makna fisis ya diganti. Kita ganti yang apa itu? Yang imajiner kita ganti dengan real. Gitu Pak Tan. Oh, baik Pak. Sepertinya ya seperti manipulasi gitu aja Pak. Jadi intinya itu kan imajiner kan nggak punya makna fisis gitu loh Pak Tan. Iya. Jadi tanpa apa itu tanpa menghilangkan apa ya kombinasi dari matematikanya ya. Cuma kan kalau di matematika nggak ada masalah kan, tapi kalau di fisika kan bermasalah. Masa amplitudo bilangan imajiner kan gitu ya. Gitu ya. Tapi secara matematika kan dia menyatakan bahwa ini loh, bahwa solusi dari gelombang, pokoknya makna dari matematikanya itu gini loh, bahwa solusi dari persamaan gelombang ini adalah kombinasi linear ya. Kombinasi linear dari fungsi kosinus dan fungsi sinus gitu loh. Terjemahan fisikanya gitu ya. Kombinasi linear dari fungsi kosinus. Cuma kalau pakai tadi kan ya ini nanti yang ini yang bermasalah ini Pak Tana ya. Karena suku ini kan suku apa namanya? Suku imajiner itu yang bermasalah gitu ya. Jadi gitu. Jadi maksud saya mau mengatakan gini Pak Tana, bahwa ketika kita menerapkan
perumusan-perumusan matematika ke dalam persoalan fisika, ya harus kita sesuaikan supaya sesuai dengan kondisi dari sistem fisis kan itu. Sistem fisis itu kan tidak mengenal imajiner gitu. Sama seperti kalau kita bahas arus bolak-balik itu loh. Kan seperti itu juga ya. Bahas arus bolak-balik itu ya. Itu kan ada namanya impedansi imajiner kan itu. Kalau impedansi realnya ya jelas resistor. Resistor itu impedansi real, tapi impedansi oleh induktor sama kapasitor kan imajiner itu. Ya, kayak gitu. Jadi tapi nanti ketika kita interpretasikan, kita tafsirkan secara fisika, dan nanti imajinernya kita realkan gitu, supaya punya makna fisis. Coba saya kasih ilustrasi ya. Kalau kalian di rangkaian arus bolak-balik itu loh, rangkaian arus bolak-balik ya RLC gitu ya. Itu kan impedansinya itu kan gini, Z sama dengan R plus I, ya gini kan, I, ini kan benar gini ya. Z itu sama dengan R, gini kan. XL dikurangi, lah ini loh. Ini kan bilangan kompleks ini Z. Yang real kan resistor, sementara yang induktor dan kapasitor itu kan imajiner ini. Ya itu nggak masalah ketika dalam proses perhitungan ya. Jadi proses perhitungannya menggunakan metode bilangan kompleks, tapi begitu masuk ke sistem fisiknya, misalnya pertanyaan tentang impedansinya, ya nanti impedansi itu bukan bilangan imajiner, tapi ya menjadi bilangan kompleks. Ya, jadi imajiner itu hanya dalam proses perhitungan, tapi begitu diinterpretasikan, ya nanti dia akan menjadi bilangan real gitu ya, Pak Tan ya. Pak, sangat menjawab Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, kira-kira gitu gambarannya gitu. Jadi supaya punya makna fisis biasanya itu imajinernya itu dinyatakan dalam bilangan real. Ya, kembali. Ada lagi barangkali pertanyaan? Barangkali ya ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan coba. Ya ini sekedar tahu aja ya. Nanti saya nanti ngasih soalnya tidak di topik ini ya, topik yang tadi loh, yang tadi ya. Terutama yang terkait dengan tadi itu loh, apa itu tadi penyelesaian persamaan diferensial tadi itu ya, yang solusinya merupakan fungsi Bessel tadi itu ya. Jadi ini terkait dengan apa ini pendulum panjang ya, bandul panjang. Itu maksud saya itu gini. Kan kalian tahu ya. Apa ya? Oke lah, nanti aja ya. Jadi kalau ini kan persamaan ininya ya, persamaan diferensialnya itu ini ya. Persamaan diferensial pada bandul ya. Gini kan. MGL sin theta ya. Nanti L-nya diganti dengan ini, L0 plus VT. Oke, sebentar ya. Ini terkait dengan bab sebelumnya ini ya. Ya, bab ini ya, bab berapa ini? Chapter 11 ya. Oh, ini ceritanya itu ini loh, apa ini? Talinya molor ini ya, ini loh. As the length L of the string increase steady rate. Ya. Jadi panjang tali, makanya kok ada L0 plus VT, berarti talinya molor ini.
kalinya molor ini. Jadi harus lihat ini dulu ya. Untuk melihat ini harus kita lihat dulu ini chapter berapa ini, chapter 11 ya. Tapi enggak apa-apa lah, kita ikuti dulu ya. Pokoknya prinsipnya ini nggak banyak. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya dia nggak terlalu banyak melihat sistem bisnisnya ya, lebih cenderung ke penyelesaian matematikanya. Pokoknya dia itu cuma untuk lihat sistem bisnisnya bisa dilihat di sini ya. Nanti aja deh. Chapter 11 ya. Tapi enggak apa-apa lah. Ini kayaknya lebih fokus ke ininya, penyelesaiannya ini. Tadi tak pikir istilahnya menjelaskan sistem bisnisnya, ternyata enggak ya. Lebih fokus ke ininya. Ada persamaan diferensial kayak gini gitu ya. Ini kan dari ini ya. Ini kan nanti M-nya coret ya, M-nya coret. Ya, di sini ada L kuadrat, di sini L ya. Nah, ini kan ada L. Ya, gitu kan. Terus oh, ini pakai pendekatan ya. Sin theta didekati dengan theta. Berarti untuk apa? Simpangan kecil ya, small oscillation. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa ya. Simpangan kecil, berarti sin theta bisa didekati dengan theta ini. Ya, ini L-nya dicoret. Terus ini theta dotnya diganti apa nih? Theta dotnya ini. N from T to L. Oh, ini dari sini ya. Jadi ini kan tadinya diturunkan terhadap T ya, ternyata ada kaitan antara panjang dan waktu ya. Jadi kita harus tahu dulu lah sistem fisiknya seperti apa ya, tapi di sini kita abaikan dulu lah. Jadi kita fokus untuk penyelesaian persamaan diferensialnya ini dulu ya. Ini ya, persamaan diferensial kan ini ya. Ini ya. Ya, sehingga nanti ini bisa kita selesaikan menggunakan yang kita bahas barusan tadi. Ya, yang barusan tadi itu ini tadi, mana tadi ya? Mana yang barusan? Nah, ini ya. Nanti kita bawa ke sini nanti ya. Ke ini apa ini? Jadi nanti kita cari ini, apa itu? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, terus P-nya berapa? Ya. Nah, kembali ke tadi ya. Intinya di situ ya. Nah, ini ke pendulum panjang yang molor talinya ya. Talinya molor. Sama diferensial ini gitu ya. Ya, nanti dari situ ya. Oh, ini dilangsung ini ya. Nanti dapatnya itu ini L. Ya. Jadi nanti solusinya kan T sama dengan apa begitu ya. Berarti nanti sepertinya dilangsung ini ya. Intinya kan kita cari A-nya berapa ya. Terus apa B-nya berapa? C-nya berapa? P-nya berapa ya? Nah, ini tahu B-nya ini ya. B-nya ternyata sama dengan ini nih, B-nya ya. B-nya sama dengan apa? 2 akar G ini ya. Ini akar G per V. G pangkat setengah berarti kan akar G gitu ya. Terus kemudian kalau P-nya 1 ini ya. Terlihat ini ya. P-nya 1 soalnya Z1 ini ya. Ya, P-nya 1. Terus kemudian untuk A-nya sepertinya ini ya. Min setengah ini. Ya, sehingga lalu ini nah supaya kelihatan sederhana didefinisikan ini apa itu konstanta baru ya, yaitu U. U itu sama dengan apa? BL pangkat setengah. Ya, B-nya kan ini ya. Sehingga nanti kalau menggunakan definisi itu maka nanti bentuknya menjadi sederhana itu ya. Jadi nanti tinggal ditulis ini nanti ya. Kalau dimasukkan ke sini kan karena U itu BL setengah, maka padahal di sini L min setengah ya, berarti nanti bentuk U min 1 nanti ini ya. Jadi nanti bentuknya jadi sederhana nanti ini. U min 1 ya Z1 U gitu ya. Kombinasi linearnya adalah ini gitu ya. Theta ini. Kombinasi linear kan antara U sama U.
Kalau nyari apa itu d theta per du, berarti kan ini diturunkan ya, yang diturunkan ya. Ya, turunannya dari fungsi Bessel ini kan. J1 menjadi J2 ya. Jadi turunan fungsi Bessel itu ini loh ya. Mungkin kalian nanti bingung. Kalau fungsi Bessel diturunkan gimana ya? Ini loh. Turunannya dari J1 itu apa? Itu pakai rumus ini. Rumus yang kemarin hari kemarin ya. Itu ini. Ini ya, turunannya ya. Ini loh turunannya. Nah ini loh, ini ya. Coba perhatikan ini. JP aksen ya. JP aksen ya, JP aksen itu nanti sama dengan ini ya, JP. Ada JP, ada JP-1 atau bisa juga ini kan. JP gitu. Jadi kalau menurunkan fungsi Bessel itu ini ya, pakai ini juga bisa ya. Jadi kalau misalkan J1 aksen, ya nanti ada min P per X J1 plus J1 berarti berapa? J0 ya. J0X. Atau pakai ini ya. Ini juga bisa ini. Yang jadi P per X J1 minus, tapi minus ini ya. J1 berapa? Jadi apa? J2 nanti ini. Pakai itu. Itu untuk apa itu? Turunannya. Aduh, 14 ini ya. Karena salah ini. Tadi berapa? Halaman berapa? Bessel itu ya. Nah, 500-an ya. 12 ini. Halaman berapa tadi? Bessel itu. Oh, Henkel ya, benar. Oke. Oh, 14. Halaman berapa ya tadi ya? Bessel itu. Tadi kena kesenggol ini itu udah gerak cepat gitu ya. 580 kalau nggak salah ya. Iya. 587, Pak. 587 ya. Waduh, 12 tadi. 587 ya. Oke. 5.800 ya. 587. Ya 587 ya. Oke. Oke, ini ya. Ya, 587. Bentar. Oke. Jadi gini, kemarin saya juga lupa ya. Banyak yang saya kerjakan jadi sampai lupa. Ngasih ini ya kemarin ya. Oke lah, habis ini langsung. Jadi gini ya, apa saja yang perlu kalian pelajari ya terkait dengan Bessel ini ya. Saya kasih ini aja deh, penanda ya. Kok Lesender? Kok malah Lesender ya? Masih ke bawah lagi, Pak. Bawah lagi ya. Ya, Pak, ke bawah lagi, Pak. Bawah lagi. Bentar. Ini aja ya, yang perlu kalian pelajari, bagian-bagian mana ya, yang perlu kalian pelajari untuk ini. Itu gini aja deh. Ini Lesender ya. Masih ke bawah lagi ya. Tadi yang barusan ini kan untuk fungsi sinus kosinus tadi ya, yang barusan saya jelaskan tadi ya, untuk deret. Lesender. Ke bawah lagi ya. Aduh, Lesender ini. Lesender. Ini ya kayaknya ya. Ke bawah lagi, Pak. Bawah lagi ya. Aduh. Iya. Ya gini ini yang bikin lama ini ya. Kayak ini, geser Pak. dikit. Ini ya. Ini, Pak. Iya. Ya. Jadi gini. Apa saja bagian-bagian mana saja yang perlu kalian pelajari ya. Ya nanti sebagai bahan apa itu? Terutama bahan inilah, bahan apa ini, bahan EAS ya. Ini kan tadi ya.
Persamaan diferensial ini itu solusinya itu JP tadi ya. Ini kan fungsi JP ya. Nah, intinya biasanya itu yang ya ini terkait dengan ini loh. Ya, ini sudah ditandai sama Pak Suminar ini ya. Suruh buktikan ini ya. Ini bukan saya Pak Suminar yang nanda ini. Nomor 2, nomor 5, nomor 7 banyak kayak gitulah model-model soal latihannya. Nah, untuk ngerjakan ini untuk cara membuktikannya bagaimana? Ya cara membuktikannya itu kalian gunakan ini loh. Persamaan ini ya. Jadi misalkan ini tak kasih contoh ya. Misalkan aja ya. Saya beri ilustrasi lah. Misalkan ini ya. Kalian diminta untuk membuktikan ini ya. J2X, 2 per X, J1, J0. Itu caranya gini. Kalian cari J2. J2 masukkan ke sini kan. Ini loh. J2. Ya. Langsung ke sini aja. Langsung ke sini ya. Ini loh. Langsung ke sini ya. J2 sama dengan apa? Sigma ini ya. J2 sigma 0 sampai tak hingga kan. Masukkan 2. 2 berarti kan P-nya ini loh. Min 1 pangkat N ya. Fungsi gamma N plus 1, fungsi gamma N plus 1, 2. Ya. Lalu apa ini? X per 2, 2N plus 2 gitu ya. Ya, itu apa gitu ya. Ya, itu gampang ya. Kemudian berikutnya kalian cari J1. J1 masukkan ke sini ya. J1 nanti sama dengan apa gitu ya. Nih, masukkan sini ya. J1 berarti kan P-nya 1, P-nya 1. Terus nanti kalikan dengan ini, kalikan dengan 2 per X. 2 per X masukkan ke sigma gitu ya. 2 per X masukkan ke sigma ke sini. Lalu nanti kalian kurangkan dengan J0 gitu ya. J0 sama dengan, masukkan ke sini nanti ya, J0. Dan nanti apa? Pokoknya ini yang kalian otak-atik yang sebelah sini ini. Sampai akhirnya sama dengan J2 gitu loh. Jadi menggunakan ini, menggunakan rumus ini ya. JP sama dengan apa? Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ini. Ya memang sih, kalau cuma ngomong gini ya nggak akan bingung ya. Memang harus dicoba gitu ya. Ya, mau saya coba cuma waktunya sudah 8:30 ya. Oke, atau gini lah, nanti saya beri beberapa contoh ya, nanti aja deh. Tapi nggak lewat perkuliahannya, nanti coba saya ini aja deh, saya share lewat sekedar contoh aja ya, satu aja deh. Nanti saya share lewat WA group aja ya. Waktunya sudah 8:30. Itu ya. Contoh-contohnya kayak gitu aja ya. Itu habis itu ini saya cuma kasih poin-poin aja yang perlu kalian pelajari kan. Kalau nggak gitu kan kalian nanti bingung mana apa yang harus saya pelajari gitu ya. Ini ya. Ya kayak ini nanti itu ya. Saya beri contoh lah nanti ya. Nah, kemudian yang ini nggak ditandai sama Pak Suminar ya. Oh, ini pakai komputer ini ya. Pakai komputer. Jadi kalian harus set pakai komputer ya, pakai MATLAB bisa ini. Ditandai Pak Suminar. Nah, kemudian yang sering juga ditanyakan ya, itu ini membuktikan ini hubungan rekursi ini ya. Nah ini kan proof ini ya, membuktikan ini ya. Jadi kan ini kan ada berapa hubungan ini ya, ada 6 sebetulnya, 1 2 3 4 5 6 ya. Itu caranya bagaimana ya, sama kayak tadi, sama kayak cara yang tadi loh, yang soal yang saya jelaskan tadi itu ya. Jadi yang kedua itu yang ini ya. Yang kedua itu yang ini, terus berikutnya lagi ini sindak ya. Nah, kadang ini juga ya. Yang ini juga. Nah, kayak ditandai sama Pak Suminar ini ya. Suruh ngerjakan ini nomor 3, nomor 5 ya. Intinya itu nyari ini loh, nyari apa? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Gitu ya. Mungkin ini kalian bisa baca dari buas, ada contohnya ya. Ya. Ada contohnya, jadi mungkin tahulah gitu ya. Kalau yang tadi kan nggak ada contohnya, nanti saya coba lah. Saya beri contoh nanti ya. Itu yang ketiga ya.
Yang ketiga itu ini. Kemudian ini sih enggak ya. Ini enggak. Ini enggak. Enggak ini. Ini juga enggak ya. Ini juga tadi sekedar contoh tadi. Enggak. Ya itu aja. Apa ini? Yang kasus tadi ya. Untuk kodalitas juga tadi nanti aja deh di topik perkuliahan sesuai bidangnya ya. Apa di medan elektromagnetik atau di apa itu? Di perpindahan panas atau di gelombang ya. Kalau saya bahas di sini nanti bukannya tambah ngerti tambah bingung ya. Soalnya banyak yang dipelajari gitu ya. Oke ya tadi ya. Coba saya ulangi lagi ya. Mana-mana saja yang perlu kalian pelajari ini cukup menjadi perhatian lah, menjadi fokus yang harus kalian pelajari ya. Saya ulangi lagi ya. Satu terkait apa itu ini tadi. Satu terkait ini ya. Nah ini. Ini ya, satu di sini ya. Satu ini tadi ya. Satu. Ini enggak. Ini juga enggak pakai komputer ya. Ini ya, dua ini ya. Pembuktian ini ya, dua. Ini ada proof ini ya. Dua tadi ya. Dua, terus ini yang ketiga ini ya. Terkait dengan ini yang ketiga ini ya. Udah gitu aja ya. Itu aja ya, fokus yang nanti perlu kalian kuasai lah gitu ya. Ada pertanyaan barangkali? Sudah mau habis. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya nanti soalnya saya terkait itu tadi ya. Tiga bagian tadi itu ya nanti soalnya ya. Juga saya beri beberapa contoh lah supaya kalian punya gambaran yang nggak ada di BUAS. Yang sudah ada di BUAS ya nggak perlu ya. Bisa kalian pelajari langsung di buku ini ya, di e-book ini ya. Yang nggak ada di BUAS saja yang saya beri contoh nanti. Saya share lewat ini ya, lewat WA grupnya aja. Ya, ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya? Permisi Pak. Ya, silakan Pak Tanda. Apakah fungsi gamma juga perlu kita dalami Pak untuk fokusnya? Fungsi gamma tadi ya? Ya, fungsi gamma, enggak usah. Oh, usah Pak. Enggak usah. Nanti ada bahasan tersendiri Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti mungkin di Vismat berikutnya ya. Soalnya kan fungsi gamma yang tadi kan fungsi gamma yang sederhana, fungsi faktorial kan. Fungsi faktorial kan maksudnya Pak Tanda ya. Pokoknya gini aja lah. Fungsi gamma P plus 1 itu sama dengan P faktorial gitu ya. Terus gitu aja deh. Anggap aja fungsi faktorial. Padahal sebenarnya yang fungsi gamma yang enggak sesederhana itu ya. Gitu Pak Tan. Ada lagi? Terima kasih banyak Pak. Ada lagi? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada, saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.